Kali ini gua akan coba pasang sebuah backrest atau senderan punggung untuk box Givi ya, ukuran E43 NTL. Jadi kali ini gua pakai custom untuk yang lokalan ya, karena yang bawaan dari Givi itu biasanya cuma satu, terus harganya juga lumayan. Nah, ini untuk lokal harganya lebih miring dan dapat dua. Dan untuk backrest senderan punggung ini yang lokal, dia itu ada eh, baut ya, baut L, baut kunci L, kemudian ada washer atau ringnya ya. Terus ada pelindung karetnya sama pelindung busa, ini saya bikin sendiri ya. Nah, ini bahannya eh, cukup empuk ya. Cukup empuk ya, bikin bikin nyaman lah. Empuk nih bahan busa. Terus kemudian alat yang diperlukan di sini, saya pakai sebuah spidol untuk menandai nanti posisi baut ini untuk melubangi belakang dari box ini sebagai jalur masuknya baut ya. Nah, nanti pakai spidol ditandai di sini di kedua sisi, karena di sana dua, lalu nanti ditempelin. Jadi ini dicoret-coret spidol, kemudian setelah dicoret spidol baru dipasin. Ini untuk bagian bawah, jadi dipasin ya. Begitupun juga untuk backrest yang bagian atas, setelah di spidol atas bawah. Kemudian nanti cara untuk menandainya, karena tinta spidolnya masih basah, dia tinggal seperti ini aja. Nah, nanti dia di sininya ada berbekas tinta. Ya, sebenarnya bisa pakai bermacam metode ya, bisa pakai tinta atau enggak pakai pasta gigi atau odol. Nah, untuk kali ini saya untuk melubanginya pakai solder, nggak pakai bor karena saya nggak punya mata bornya. Jadi kita langsung aja untuk mempersingkat waktu ya, ke tahapannya, ke prosesnya ya. Stay tune. Oke, untuk yang pertama gua akan coba tandain dulu kedua baut ini menggunakan spidol ya. Karena boxnya hitam, jadi kalian coba untuk tandainya pakai warna-warna yang terang, putih atau yang lainnya. Kalau pakai warna hitam ya nggak kelihatan tandanya. Jadi kalian bisa dicoret-coret sebelah sini ya, yang tebal, terus dua-duanya kiri kanan yang banyak tintanya, supaya nanti bekasnya bisa nempel ke box. Nah, jadi kita lihat aja, pasin ke box, kemudian kalian bisa tempelkan, senderkan di belakang. Nah, ini saya pasang bagian bawah dulu. Nah, digoyang-goyang supaya nempel. Nah, ini dia berbekas. Tuh, saya deketin. Nah, ini tanda spidolnya ya. Jadi pemasangan ini kalian nggak perlu takut masangnya melenceng karena ada tandanya. Beda hal kalau misalkan kalian cuma ngukur dari penggaris, ya kadang kan nggak simetris. Jadi lebih baik kalian tandai bautnya, baru nanti kalian tempel ke belakang. Nanti kalian bor atau kalian solder. Setelah ditandai, ini tandai dengan tebal ya. Nah, ditebalkan, kemudian ditebalkan juga ya. Setelah ditebalkan, kalian bisa langsung solder, dibolongi ya. Nah, solder secara perlahan ya, cukup ditempel saja, tidak perlu ditekan ya. Nanti juga masuk sendiri kalau sudah panas. Nah, seperti ini ya. Sama sebelahnya juga. Nah, ini sudah bolong, tapi dengan ukuran baut ini sudah pas atau belum? Nah, kalau ini masih kekecilan, berarti lubangnya perlu diperbesar lagi ya. Tinggal dibesarkan lagi, colok lagi pakai solder, diputar-putar ya. Oke. Nah,
kiri dan kanannya. Oke, nanti saya selesaiin dulu proses nyoldernya, baru nanti ke tahap pemasangannya. Oke, ini setelah dibor ya, dibor di solder, ini sudah ada 2 lubang dan saya tadi coba masukin bautnya, udah masuk. Sekarang tinggal proses pemasangan backrest. Saya masang bagian bawah dulu. Nah, untuk nanti masang bautnya itu, baut ini pakai kunci L berapa tadi ya? L nomor, sebentar. L nomor, nggak fokus. Bentar. Nah, L nomor 5 ya, 5 mili. Jadi nanti untuk memasangnya menggunakan baut L5 ya. Nah, jadi L5 untuk masang ke sini. Oke, kita langsung ke proses pemasangannya. Oke, untuk pemasangannya ini kita bisa dari belakang box atau dalam box ya. Jadi nanti kita masukin baut ke sini ya. Baut ke sini dimasukin. Jangan lupa pelindung karetnya, pelindung karet ininya nih sudah terpasang. Baru kalian masukin ke dalam ya. Nah, kalau udah dimasukin ke dalam, baru kalian pasang backrestnya di luar box. Oke, ini saya sudah masukin bautnya, backrestnya udah nempel sebelah. Terus saya masang lagi baut sebelahnya ke sebelah sini ya. Ini dimasukin dulu aja. Nah, dikencengin terus. Nah, ini keduanya sudah nempel, tapi saya belum ngencengin. Nah, ini udah nempel, tinggal saya kencengin aja. Oke, lanjut kita ngencengin. Dikencenginnya pakai kunci L5 ya, 5 mili. Terus sebelahnya kita masangnya kiri kanan, jangan langsung kencang ya. Pasang. Karena ini bahannya plastik dan karet, jadi kalian ngencenginnya pakai perasaan aja ya, nggak usah kencengin kayak di blok mesin. Oke, ini sudah saya kencangkan. Nah, ini dia hasilnya ya, kokoh dan keras, empuk. Nah, ini untuk yang bawah. Oke, berikutnya yang atas kita tandain lagi. Oke, kita tandain lagi pakai spidol. Untuk di boxnya nanti tandain di kedua sisi baut. Kalian ini bisa pakai odol atau pakai spidol, terserah kalian ya. Buat saya sini enaknya pakai spidol ya, karena lebih jelas warnanya, kemudian tidak mudah pudar ya. Oke, kalau sudah, kalian bisa paskan tengah-tengah ya. Kalian posisinya tidurkan dulu, miringin ke bawah ya, supaya kalian ngepas sama boxnya udah tengah, baru kalian senderkan ke belakang sambil digoyang-goyang. Nah, ya kurang lebih di sini ya. Nah, nanti coba saya tebalkan lagi. Oke, ini udah saya tebelin, tinggal disolder aja. Oke, disoldernya dari belakang ya posisinya, karena kalau di dalam nggak kelihatan. Nah, kita lanjut ke tahap solder.
soldernya tidak perlu ditekan keras ya, lembut saja. Nah, kita tinggal coba pasang dengan baut ya. Ini udah bolong. Ya, nanti saya coba rapikan terlebih dahulu. Oke, ini udah rapi ya. Bautnya dimasukin juga udah lancar. Sebelah kanannya juga sama. Berarti tinggal dimasukin, backrestnya ditaruh di depan, pemasangan bautnya dari belakang ke dalam. Dari dalam ke luar maksudnya. Oke, kita lanjut ke pemasangannya. Kita pasang dulu bautnya. Oke, biarin dulu masangnya setengah, nanti tinggal dipasin. Nih, tinggal taruh. Oke, kita coba cek dulu. Busanya udah masuk tapi belum dikencengin. Yang penting presisi dulu. Tuh, ya, tengah-tengah ya. Dan ini rapi, jadi tinggal pengencangan baut saja. Oke, kita lanjutin. Kita kencangkan sampai benar-benar kencang. Untuk pengencangan kalian harus kiri kanan ya, jangan langsung kiri dikencangkan dengan keras atau ke kanan dikencangkan dengan keras, tapi ganti-gantian secara berkala supaya nanti seimbang pengencangannya. Dan juga kalian pakai perasaan untuk mengencangkannya karena ini bahannya plastik dan juga karet. Sudah kanan, sekarang kiri lagi. Oke, ini udah keras. Kita cek dulu apakah sudah benar-benar kokoh. Nah, jadi kuat ya, tidak goyang lagi. Dan ini pemasangan ya, pemasangan backrest Givi E43 NTL menggunakan busa bikinan lokal ya. Jadi seperti ini pemasangannya. Hanya saja tadi saya melubangi yang bagian bawah, kurang geser sedikit ke kanan, tapi tidak masalah lah. Yang penting bagian atas ini center, tengah, dan kokoh. Terus habis itu juga busanya mantap, empuk ya. Yang bawah juga empuk. Jadi seperti ini ya. Oke, itu aja dari saya ya untuk pemasangan backrest Givi ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan kontennya, silakan like. Tapi jika tidak suka, silakan dislike. Oke, nanti untuk berikutnya saya akan coba pasang ke motor ya, box ini yang sudah dipasang dengan backrest. Jadi tunggu di video berikutnya. Stay tune. Terima kasih.